Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan NPLS secara online. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Anak-anakku semuanya, selamat mengikuti acara NPLS online. Semoga kalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir dengan lancar. Anak-anakku semuanya, perkenalkan, nama Ibu Nur Asafiah, biasa dipanggil dengan Bu Ivi. Saya akan menyampaikan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu tentang penumbuhan karakter. Anak-anakku, pendidikan adalah suatu perkara yang sangat besar dan mendasar, karena melalui pendidikan tersebut bisa membawa pada kualitas bangsa sekaligus mempersiapkan kader-kader bangsa yang tangguh serta sanggup meneruskan pembangunan demi cita-cita bangsa kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam pasal 31 ayat 5 disebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan, peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa pendidikan merupakan suatu yang lebih luas dan esensial daripada pengajaran. Pendidikan bermaksud menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan mempelajari, menghayati, dan mengembangkan kehidupan sepanjang hidup yang diperantarai sekaligus membentuk kebudayaan dan peradaban. 3. Pendidikan juga harus mampu untuk membentuk kepribadian atau karakter, kemudian penguasaan terhadap sakofah atau kebudayaan, dan penguasaan ilmu kehidupan, iptek, keahlian, dan keterampilan. Jadi jelaslah bahwa pendidikan itu tidak hanya mencetak generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi juga harus memiliki karakter.
Dalam hal itu tentu saja tidak lepas dari peranan 3 komponen yang sangat dominan. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua lingkungan, kemudian yang ketiga sekolah. Anak-anakku yang kami banggakan, dengan gencarnya arus globalisasi saat ini ternyata menimbulkan dampak terjadinya pergeseran perilaku atau moral anak yang begitu cepat. Oleh karena itu, akhir-akhir ini kita sering melihat kasus-kasus kenakalan anak-anak remaja, kemudian narkoba, minuman keras, perkelahian, tawuran antar sekolah, antar geng, sampai tindakan kekerasan yang cukup meningkat. Kasus-kasus yang berkembang akhir-akhir ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan yang memungkinkan remaja tersebut melakukan tindakan tersebut. Di samping itu juga pengaruh media sosial, audiovisual juga mempengaruhi remaja-remaja saat ini. Contohnya, film-film yang selalu tersuguh di ruangan anak-anak kita itu lebih mengajarkan kepada perilaku yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran perilaku atau norma agama, khususnya Islam. Juga anak-anak sering menonton film kekerasan, kemudian film yang mengajarkan dunia percintaan, yang mengarah kepada kebebasan bergaul antara laki-laki dan wanita. Kemudian pengaruh media sosial, kita lihat saja saat ini remaja sibuk sekali dengan media sosial mereka. Mereka lebih asyik membaca konten yang ada di media sosial ketimbang membaca kitab suci mereka sendiri. Sebagian orang tua juga mengeluh kewalahan sendiri menghadapi perilaku anaknya yang semakin tidak tertarik pada nilai-nilai agama. Kembali ke 3 komponen tadi, bahwa yang pertama yang akan kita bahas adalah anak-anakku. Yang pertama, menghormati kedua orang tua kita, akhlak yang baik terhadap mereka. Anak-anakku, kewajiban kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Dan juga dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, birro ummaka wa abaka wa akhtaka wa akhaka thumma adnaka wa adnaka. Berbuat baiklah kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu, kemudian kepada saudara perempuanmu,
kemudian kepada saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat.